yusannu lirrajuli inda liqa'i zawjatihi ay yaqra'a indaha surata alam nashrah wa idza jaa nasrullah ila tamamiha. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, di antara cara supaya kemudian pasangan kita itu baik, mohon maaf, terkhusus laki-laki, ketika seorang laki-laki pertama bertemu dengan istrinya, artinya setelah diijab kabulkan, lalu kemudian dianjurkan untuk kemudian membacakan surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, dan seterusnya, dan kemudian juga dianjurkan untuk membaca surat An-Nasr atau kemudian Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan cabang iman yang ke-43. Watsalisu wal arba'un. Adapun cabang iman yang ke-43, at-ta'affufu bin nikah, menjaga kehormatan diri dengan menikah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara ibadah yang spesial di dalam hidup adalah dengan menikah. Karena dengan menikah kita termasuk orang-orang yang menjaga kesucian diri, kita termasuk orang-orang yang menjaga kehormatan diri. Dan ketika kehormatan diri terjaga, secara otomatis kehormatan agamanya juga terjaga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi mengabarkan fa innan nikaha afdalu nawafilil khairat wa aqrabuha nisbatun ilal fadlil ilahi fi ijadatil alim. Menikah adalah salah satu di antara amal sunnah, salah satu di antara sunnah yang nilainya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa menikah adalah satu amal yang dinisbahkan untuk menghadirkan keturunan yang alim, keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menikah menjadi salah satu ibadah yang paling panjang, menjadi salah satu amal sunnah yang paling istimewa, ternyata dengan nikah bisa mendekatkan seseorang untuk mendapatkan keturunan, dan yang paling istimewa ketika keturunannya itu saleh, ketika keturunannya itu orang yang berpengetahuan. Jangan berharap kita punya keturunan soleh, kita punya keturunan alim, kalau kemudian kita tidak menikah. Sedangkan dengan menikah saja, tidak semua orang mendapatkan keturunan yang soleh, tidak semua orang kemudian untuk mendapatkan keturunan yang alim. Maka beruntunglah bagi orang tua yang anaknya alim. Beruntunglah bagi orang tua yang kemudian anaknya soleh. Lalu kemudian, wa yu'zamul ajru bi'azamin nasab. Dan kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar karena secara silsilah nasab juga jelas. Maka nasab yang jelas itu juga berpengaruh bagi seseorang. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami. Rasulullah mengabarkan, aku sejak Nabi Adam sampai ayahku tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan perbuatan zina. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga nasab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian pada masa Nabi Adam terpelihara karena Nabi Adam seorang nabi. Lalu bagaimana nasab antara Nabi Isa alaihissalam sampai kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan masa fatrah, masa yang pada waktu itu tidak ada nabi. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga nasabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada satupun silsilah
Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke atas yang melakukan perbuatan zina. Begitu cara Allah menjaga nasab Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan menikah berarti kita termasuk orang yang menghadirkan nasab yang jelas secara silsilah keturunan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wala tatazawwaj illa dzata dini. Janganlah kemudian menikah kecuali kepada perempuan, mohon maaf, yang agamanya baik. Maka kalau kemudian kita tengok apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, tungkahul mar'atu li arba'in, nikahilah perempuan karena 4 hal. Satu di antara 4 hal yang paling diprioritaskan adalah ketika agamanya baik. Kenapa kemudian perlu kita menikah dengan perempuan yang agamanya baik? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna min an'amin ni'ami 'ala rajul al-mar'ah as-salihah. Al-mar'ah as-salihah. Karena nikmat yang paling paripurna yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang laki-laki adalah pasangan yang salihah. Karena pasangan yang salihah adalah nikmat yang paling besar, maka bagaimana memilih perempuan yang beragama, yang beragamanya baik. Begitu juga sebaliknya, kalau kemudian mohon maaf perempuan punya istri yang baik, punya suami yang baik, mohon maaf, berarti dia termasuk orang yang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fahiya tu'ainu 'alad din. Bagaimana kemudian perempuan yang baik? Bagaimana kemudian suami yang baik? Kalau perempuan yang baik itu perempuan yang membantu agama suaminya. Artinya, dengan dia menikah kepada perempuan tersebut mendekatkan, mengarahkan, membantu suaminya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menikah kita taat dengan Allah, tapi setelah menikah justru kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah. Berarti pasangan kita belum mampu menuntun kita, membantu kita untuk kemudian melakukan agama dengan baik. Maka pasangan yang solih, pasangan yang solihah, yang membantu bagaimana agama kita menjadi baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa yusannu lirrajuli inda liqa'i zaujatihi ay yaqra'a indaha surata alam nashrah wa idza jaa nasrullah ila tamamiha. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, di antara cara supaya kemudian pasangan kita itu baik, mohon maaf, terkhusus laki-laki, ketika seorang laki-laki pertama bertemu dengan istrinya, artinya setelah diijab kabulkan, lalu kemudian dianjurkan untuk kemudian membacakan surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, dan seterusnya, dan kemudian juga dianjurkan untuk membaca surat An-Nasr atau kemudian Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir ini nampaknya sudah banyak yang nikah. Tapi tidak tahu apakah dahulu juga dibacakan surat Al-Insyirah, apakah dahulu juga dibacakan surat An-Nasr sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Kalau tidak, ya pas waktu ulang tahun pernikahan itu bacakanlah 2 surat ini. Kenapa? Karena berharap pasangan hidupnya membantu yang bersangkutan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru jauh dari Allah. Kalau kemudian tidak, paling tidak kita nasihatkan kepada anak kita, ini menjadi bekal. Kecuali yang bapak-bapak ingin menambah lagi, boleh dipraktekkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Imam Nawawi, wa iyyaka wa nikahal bahaib. Jauhilah, mohon maaf, untuk kemudian mohon maaf, berbuat buruk dengan hewan. Maksud berbuat buruk ini artinya ada orang yang kemudian mohon maaf berhubungan badan dengan binatang. Ini kan sudah disampaikan lama. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang punya kelainan secara seksual. Dia sudah tidak tertarik lagi dengan orang, tapi justru dia tertarik dengan binatang. Maka ini sudah diingatkan sangat dari zaman dahulu. Sangat diingatkan sekali. Lalu kemudian, kenapa kemudian kita juga dianjurkan untuk kemudian menjauhi ada keinginan penyimpangan seksual, lalu kemudian dia tidak tertarik dengan manusia. Kalau tertarik dengan lawan jenis, itu jelas dia normal sebagai manusia. Dengan lawan jenis. Tapi kalau kemudian tertarik dengan sesama jenis, agak diragukan kemanusiaannya. Karena normalnya laki-laki tertarik dengan perempuan, dan juga sebaliknya perempuan tertarik dengan laki-laki. Lalu kalau kemudian ada manusia tertarik dengan hewan, juga agak ada penyimpangan pada dirinya. Maka ini perlu diobati. Dan kemudian diingatkan. Dahulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada rajulun salih mulaziman fi baitihi. Ada seorang yang salih. Dia selalu ada di rumah. Kenapa dia selalu ada di rumah? Selain dia salih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia punya hasrat sangat tinggi. Karena dia punya hasrat tinggi, supaya dia selamat, maka dia lebih memilih di rumah dibanding kemudian dia keluar rumah. Kalau keluar rumah nampak perempuan, dia tak sanggup menahan hasratnya. Maka pilihannya untuk menyelamatkan dirinya,
untuk menjaga kesucian dirinya, dia lebih memilih di rumah. Lalu kemudian fastarah himaratan. Lalu kemudian dia memberi seekor keledai. Kenapa dia membeli seekor keledai? Tidak lain, tidak bukan, mohon maaf, seekor keledai itu untuk disetubuhi. Lalu kemudian orang-orang bertanya, kenapa engkau beli keledai, lalu kemudian keledai itu tidak engkau naiki? Lalu kemudian dia menjawab, aku ingin menjaga kehormatan diriku di dalam agama, sehingga aku selamat dari kehasratanku, ketertarikanku kepada perempuan. Dia kemudian, mohon maaf, berhubungan badan dengan keledai. Lalu kemudian dipesankan kepada yang bersangkutan, engkau sesungguhnya telah melakukan perbuatan zina. Engkau sesungguhnya telah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabaka, lalu kemudian dia pun menangis, wa taba ilallah, dan dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia berkata, wallahi ma alimtu anna dzalika haram. Demi Allah, aku tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ada orang yang kemudian dia melampiaskan biologisnya, dia anggap itu adalah dilegalkan di dalam agama, ternyata tidak. Agama itu melegalkan kepada kita adalah dengan menikah. Maka yang belum menikah bersegeralah untuk menikah. Yang sudah menikah bagaimana? Sama-sama untuk membantu semakin dekat, semakin baik agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu di antara cabang iman adalah menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri, dan di antara cara menjaga kesucian diri yang dilegalkan di dalam agama adalah dengan menikah. Barangkali itu yang saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.